Okay, good morning everyone. So for today, I would like to share about the idea of formulating research problem. Bagaimana memformulasikan masalah penelitian. Ya, ini di bagian dari mata kuliah metodologi penelitian. So, research problem as we see for beginner ya. Jadi kalian sebagai peneliti yang baru gitu ya, beginner. Ini perlu melakukan beberapa hal terkait dengan menentukan masalah penelitian. First task ya, tugas pertama yang harus kalian lakukan adalah decide ya, menentukan saya ini mau apa. So, I will decide to find a question, for example. Saya harus menentukan untuk menemukan pertanyaan. Nah, menentukan pertanyaan ini perlu waktu gitu ya, perlu waktu dan perlu effort begitu. Kemudian bisa jadi research problem itu kamu bisa menentukan atau menemukan unresolved kontroversi. Misalnya ada kontroversi yang sedang terjadi, misalnya di bidang pendidikan matematik sebagai contoh ada kontroversi ini mau ada suatu materi katakanlah bisa diajarkan dengan hybrid, dengan project based atau problem based, ada beberapa pendapat dan kalian melakukan penelitian untuk bisa melihat ya atau merespon kontroversi yang sudah ada. The third one is find a gap in knowledge. Jadi kalau misalnya ada beberapa teori ya terkait dengan penelitian pendidikan matematika, kemudian kalian bisa menentukan ya, oh ini kayaknya ada gap yang belum di belum di resolve, belum diselesaikan begitu. Jadi kamu bisa menentukan gap in knowledge. Kemudian find unrequited need within the chosen subject. Ini hal yang misalnya kalian punya idea bahwa ada satu kebutuhan yang sebenarnya bisa digunakan untuk atau terkait dengan penelitian saudara. Namun ini belum banyak digunakan, jadi unrequited ya, belum diambil sebagai hal yang penting di topik penelitian tersebut. Jadi ini bisa menjadi bahan untuk research problem saudara. Kemudian ini adalah hal-hal penting, important things for formulating research problem. Hal-hal penting apa yang harus diperhatikan? Yang pertama, harus tetap menarik saudara. Ya, it should be of great interest to you. Jadi kalau saudara sebagai peneliti tidak tertarik dengan topik atau masalah penelitian saudara, ya tidak akan bisa terselesaikan dengan baik ya. Selesai oke, tapi kualitinya we don't know. Kemudian the problem should be significant ya. Masalahnya itu harus signifikan. Ini memang benar-benar bisa diteliti gitu. It should be delineated ya. And then jadi delineated means that kamu harus bisa menentukan ya atau memperhatikan waktu. Sekiranya masalah penelitian ini dapat diselesaikan berapa lama? Kedalamannya mau seberapa? Nah, di sini nanti peran pembimbing. Kalau saudara sebagai peneliti belia, ini di sini peran pembimbing akan ini ya banyak di sini untuk menentukan. Oh ini waktu yang dibutuhkan ini berapa lama nih? Atau kemudian kedalamannya mau seberapa? Kemudian saudara perlu you should be able to obtain the information required. Mampu nggak bisa menemukan informasi yang dibutuhkan. Kemudian you should be able to draw conclusion related to the problem. Harus bisa, ya harus bisa.
menuliskan kesimpulan dari terkait dengan masalah. You should be able to state the problem clearly and concisely. Saudara perlu bisa untuk menyampaikan masalah secara jelas dan tepat, concise, clear. So, where's the sources of the problem from? Ya, sumbernya dari mana, Bu, masalah itu? So, sources of the problem came from the experience, jadi pengalaman saudara. It can be from deduction from theory, deduction ya, turunan dari teori. Nah, kalau sudah dari deduction from the theory, it means that you need to do more reading. Ya nggak bisa kalau tidak banyak baca kalau dalam hal ini. Ya, ini juga related literatur. Nah, related literatur juga demikian. Kamu, saudara sebagai peneliti belia perlu menentukan atau membaca terlebih dahulu terkait dengan literatur yang relevan. Next, this is the deduction from theory, ya. Jadi sebagai peneliti belia atau peneliti yang baru, gitu ya, saudara bisa melihat ya atau menemukan ringkasan dari teorinya dari mana? Dari jurnal, dari textbook, or you can read primary sources, ya. Jadi kamu boleh membaca dari jurnal-jurnal yang sudah merujuk pada primary yang sumber primernya, tapi akan lebih baik jika saudara membaca sumber primernya. Kenapa demikian? Karena it can be ada potensi di mana jurnal atau publikasi yang sudah ada itu memang tidak bisa jadi berbeda ya pemahamannya atau perspektifnya dengan primary sources-nya. And then once you choose a theory, you make deduction or prediction based on the theory. Kamu ngambil teori, sedangkan saudara ingin meneliti satu hal gitu ya, teori ini bisa nih diaplikasikan untuk penelitian saya. Nah, jadi saudara bisa melakukan prediksi. Kalau saya melakukan penelitian ini, maka yang terjadi adalah bla bla bla, begitu, ya. Oke. Nah, the third one, related literature. So we have several ways for obtaining related literature. First is review of previous research may suggest the desirability of replication to confirm previous findings. Ya, jadi saudara bisa mengkonfirm bahwa penemuan yang sebelumnya itu seperti apa hasilnya. Misalnya, penemuan atau penelitian yang sebelumnya itu banyak atau siswa itu berpikir kreatifnya seperti ini. Kesulitan siswa laki-laki lebih punya challenge atau tantangan dalam hal apa gitu ya. Nah, saudara bisa mengkonfirm misalnya lewat penelitian saudara ternyata temuannya hal yang sama. Ya. Kemudian, reviewing published research help people formulate a research question that are the next logical step from a previous investigation. Jadi saudara, makanya saya bilang banyak baca. Ketika diminta untuk mereview itu ketika kita mereview kan kita baca. Published research itu akan membantu kamu dalam memformulasikan pertanyaan penelitian. Reviewing previous research may stimulate researchers to ask whether the procedures employed could be adapted, to solving other problem, or maybe a similar study could be conducted in different field or subject area with different group of subject. Nah, ini yang ketiga ini alternatif yang lain ya, artinya bisa jadi saudara mengaplikasikan prosedur yang sama dengan subjek yang berbeda. Cuman sekarang perkembangan itu tidak semudah itu. Tidak hanya gini, saya mau mengaplikasikan hal yang sama, yang satu di kelas 7A, yang satu di kelas 7B misalnya. Nah, saya tidak suggest untuk itu. Kita bisa melakukan more than that.
And reviewing research studies previously undertaken may raise the question of the applicability of their findings to other cultures. Nah, ini boleh. Ya, kenapa ada cultures ya? Misalnya di suatu negara ingin mengklaim bahwa sudah berhasil mengaplikasikan mengaplikasikan suatu pendekatan tertentu, gitu ya. Nah, namun belum tentu suatu pendekatan tertentu yang tadi itu diklaim sudah berhasil di negara tadi, karena kultur atau banyak hal belum tentu berhasil diaplikasikan di di negara yang lain dengan kultur yang berbeda. Ya. Reviewing previous research may result in detecting inconsistency and contradiction atau dissatisfaction. Ya, bisa jadi kalau yang tadi yang pertama saya jelaskan bisa jadi sejalan dengan penelitian yang sudah ada hasilnya, namun ketika mereview previous research ini nggak bisa diaplikasikan, it cannot be applied, it may result in inconsistent. Ya, ini bisa jadi inconsistent nih kalau saya aplikasikan bla 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 bla, begitu. Ya, oke. So, apa yang harus saudara lakukan? Ya, saudara sudah tahu apa itu penelitian, bagaimana penelitian di pertemuan sebelumnya. Nah, so you need to restate research problem. Saudara harus bisa menentukan masalah penelitian saudara. Kemudian sudah bisa menentukan masalah penelitian. What next? You should evaluate. Apa maksudnya evaluate? Ya, pikirkan kembali, apakah masalahnya yang sudah dibuat itu sudah benar ya, sudah state clearly, using terms whose meaning are generally agreed. Terminologi yang digunakan apakah sudah benar, sudah secara general itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, idealnya masalah yang sudah dibuat punya solusi. Kalau misalnya masalah yang tidak punya solusi itu tidak akan bisa diteliti. Misal, pembelajaran di masa pandemik ini butuh alat yang sangat mahal. Tempat daerah kami melakukan pembelajaran itu tidak punya sumber dana yang cukup, itu nggak bisa diteliti karena dia tidak bisa diselesaikan. Bisa diselesaikan hanya dengan beli kan gitu, tidak perlu penelitian. And then the problem should be one that will lead to new problems, so to further research. Jadi kalau sudah baca review artikel atau paper-paper yang sudah ada, membahas riset yang relevan dengan apa yang akan kamu kerjakan, kira-kira nanti bisa memunculkan new problems nggak untuk future research. Nah, evaluasi ini yang perlu dilakukan oleh mahasiswa atau peneliti muda yang baru saja belajar tentang ini. Ini sudah saya sampaikan, the problem must be researchable, the problem should be suitable for the particular researcher, and the problem should be ethically appropriate. Ya, ada satu peneliti namanya Booth tahun 95, ini relatif cukup lama artikelnya ini. Jadi menyarankan proses untuk fokus dalam memformulasikan masalah penelitian itu. Saudara perlu memperhatikan find an interest in a broad subject area. Jadi kalau interest saudara kan ini kita batasi mathematics education. Makanya kita fokus di sini find interestnya di mana? Di bagian mathematics education. Jangan kemana-mana gitu. Narrow the interest to plausible topics. Persempit interestnya. Question to the topic for several point of view and define rationale for your project. While developing specific research problem, keep in mind the skills which you will require to carry out the research posed by the problem. Nah, ada tipe keterampilan yang penting ya untuk saudara juga perlu punyai ketika memformulasikan pertanyaan penelitian. Research design
Ya, gimana nih desain penelitiannya? Instrumen development, penelitian butuh instrumen. Bagaimana mengumpulkan datanya? Bagaimana menganalisis datanya? Dan bagaimana menuliskan hasil penelitiannya? Karena hasil penelitian perlu dituliskan untuk bisa dibaca oleh peneliti yang selanjutnya sebagai bahan penelitian selanjutnya. Nah, ini sebagai contoh ya, ini contoh nanti kita akan membahas lebih dalam di quantitative research. So the problem statement clarify exactly what is to be investigated. The problem statement asks about the relationship between two or more variables. Ini kalau kuantitatif ya. Kemudian the problem statement should be presented in such a way that research into question is possible. Jadi perlu kita lihat apakah problem statement-nya ini memang benar-benar bisa dieksplor menggunakan metode yang sesuai.